Dalam sejarahnya yang panjang, Romawi tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya yang luar biasa, tapi juga sebagai pusat peradaban, seni, dan hukum. Namun pada abad ke-5 Masehi, kekaisaran yang dulunya megah ini mulai mengalami keruntuhan. Kira-kira apa yang menyebabkan runtuhnya kekaisaran Romawi? Apakah benar-benar bisa runtuh oleh satu invasi? Atau ada yang lebih kompleks di balik keruntuhannya? Romawi ini awalnya adalah sebuah kota kecil di Italia pada abad ke-8 sebelum Masehi. Tapi dari sinilah muncul sebuah kekuatan besar yang dalam waktu ratusan tahun mampu menaklukkan sebagian besar Eropa, Afrika Utara, dan bahkan sebagian Asia. Pada puncak kejayaannya, kekaisaran Romawi membentang dari Inggris di barat, melintasi Mediterania, hingga Mesir di selatan, dan bahkan mencapai Timur Tengah. Kok bisa mereka mencapai semua ini? Tentu banyak faktor yang terlibat, tapi salah satu kunci keberhasilan Romawi adalah Legiun Romawi. Pasukan yang terkenal sangat terorganisir, disiplin, dan gak kenal ampun. Kekuatan militer mereka dikombinasikan dengan diplomasi yang cerdik, yang memungkinkan Romawi memperluas wilayah mereka tanpa ampun. Selain kekuatan militernya, kekaisaran Romawi juga unggul dalam bidang infrastruktur. Mereka membangun jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kekaisaran, yang memungkinkan pergerakan tentara dan perdagangan menjadi jauh lebih cepat. Bahkan mereka juga menciptakan sistem hukum yang canggih, yang menjadi fondasi bagi banyak sistem hukum modern saat ini. Mereka juga mempelopori berbagai teknologi dan metode konstruksi yang hingga hari ini masih menginspirasi arsitek. Namun ya, sekuat dan semegah apapun sebuah kekaisaran, selalu ada kelemahan yang mengintai di bawah permukaan. Kira-kira apa yang sebenarnya membuat kekaisaran Romawi mulai runtuh? Jawabannya tentu tidaklah sederhana, karena banyak faktor yang berperan, baik dari dalam maupun dari luar. Pertama-tama, mari kita lihat penyebab dari dalam. Korupsi pemerintahan menjadi salah satu penyakit utama yang merusak pondasi Romawi. Pada puncak kejayaannya, pejabat Romawi dikenal kaya dan kuat. Namun kekuasaan itu perlahan menjadi alat untuk keuntungan pribadi. Kaisar-kaisar yang lemah naik tahta hanya karena koneksi politik atau bahkan melalui intrik-intrik kotor. Mereka lebih tertarik pada kekayaan dan kemewahan daripada memerintah dengan bijak. Sistem pemerintahan yang dulu kuat perlahan mulai kehilangan kredibilitasnya. Keputusan-keputusan yang seharusnya untuk kepentingan rakyat malah dipenuhi dengan korupsi dan nepotisme. Akibatnya, banyak provinsi Romawi mulai merasakan kekecewaan dan semangat nasionalisme melemah. Kekuasaan yang dulu begitu kuat mulai retak dari dalam. Kemudian faktor lainnya adalah kemunduran ekonomi. Dalam upaya mempertahankan wilayah kekaisaran yang sangat luas, beban biaya militer semakin tak terkendali. Pajak yang sangat tinggi dikenakan pada rakyat. Sementara inflasi meroket karena pemerintah terus mencetak uang tanpa henti. Sistem ekonomi Romawi yang dulu kuat mulai hancur, dan rakyat biasa harus menanggung beban yang semakin berat. Dan yang paling menarik adalah kemerosotan moral dan budaya. Kelemahan internal Romawi tak hanya berasal dari sistem politik dan ekonomi, tapi juga dari perubahan sosial yang merusak kesatuan bangsa. Kehidupan mewah yang berlebihan, pergeseran nilai-nilai, dan perpecahan antara elit dan rakyat biasa semakin memperdalam jurang dalam masyarakat Romawi. Namun penyebab dari luar juga nggak kalah penting. Salah satu ancaman terbesar datang dari serangan suku barbar. Suku-suku seperti Visigoth, Vandal, dan Hun mulai menyerang perbatasan Romawi, mencari lahan baru karena tekanan di tanah asal mereka. Awalnya Romawi mampu menahan mereka dengan kekuatan militer yang besar, tapi semakin banyak serangan yang datang, semakin sulit bagi Romawi untuk mempertahankan wilayah yang begitu luas. Selain itu, Romawi juga terus-menerus berhadapan dengan musuh-musuh lama mereka, seperti Persia di timur. Konflik dengan kekaisaran tetangga ini menghabiskan sumber daya dan memaksa Romawi untuk berperang di banyak front sekaligus, sehingga memperparah tekanan pada sistem militer dan ekonomi mereka. Selain masalah politik, ekonomi, dan militer, ada satu faktor lain yang sering menjadi perdebatan di antara para sejarawan, yaitu peran agama dalam runtuhnya kekaisaran Romawi.
Dan di sini kita bicara tentang perubahan besar yang terjadi ketika kekristenan mulai berkembang dan akhirnya menjadi agama resmi kekaisaran. Pada awalnya kekristenan ini dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Romawi karena banyak pengikutnya yang mengalami penganiayaan, terutama pada masa Kaisar Nero yang terkenal menyalahkan umat Kristen atas kebakaran besar yang melanda Roma. Namun semuanya berubah ketika Kaisar Konstantinus naik tahta pada awal abad keempat Masehi. Pada tahun 313 Masehi, Konstantinus mengeluarkan Edik Milan, sebuah dekret yang mengakhiri penganiayaan terhadap umat Kristen dan memberikan kebebasan beragama. Dan yang lebih mengejutkan, pada tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius membuat Kristen sebagai agama resmi kekaisaran Romawi. Dan di sini gereja Kristen mulai mengambil peran yang semakin besar dalam urusan negara. Ini adalah titik balik penting dalam sejarah Romawi. Di satu sisi banyak yang melihat pengaruh positif dari perubahan ini, terutama karena gereja membawa stabilitas moral di tengah kekacauan politik. Namun di sisi lain ada juga argumen bahwa perubahan ini melemahkan kohesi internal Romawi. Sebelum kekristenan, Romawi dikenal sebagai kekaisaran yang religius. Tapi sistem keagamaan mereka sangat pluralis. Mereka menyembah banyak dewa, dan hal ini membantu menjaga kesatuan di antara beragam budaya yang ada di wilayah kekaisaran. Dengan pengaruh kuat Kristen, dewa-dewa Romawi perlahan mulai ditinggalkan, dan tradisi kuno yang dulu menjadi jantung kehidupan sosial Romawi mulai tergerus. Gereja juga memiliki kepentingan politik yang kuat, dan seringkali bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya perpecahan internal antara umat Kristen sendiri, seperti konflik antara pengikut Arianisme dan gereja Katolik, yang justru menambah ketegangan dalam kekaisaran. Akibatnya Romawi semakin sulit mempertahankan stabilitasnya. Perubahan besar dalam agama telah mengubah wajah kekaisaran Romawi secara dramatis. Tapi ini bukan satu-satunya perubahan yang mengguncang fondasi kekaisaran. Di tengah tekanan internal dan eksternal, para pemimpin Romawi dihadapkan pada keputusan penting yang akan mengubah sejarah kekaisaran selamanya. Salah satu momen paling penting dalam sejarah kekaisaran Romawi adalah ketika kekaisaran yang begitu kuat ini terpecah menjadi dua bagian, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Pada akhir abad ketiga, Kaisar Diocletian menyadari bahwa wilayah Romawi sudah terlalu luas untuk diperintah oleh satu orang saja. Dengan perbatasan yang membentang dari Inggris hingga Mesopotamia, menjaga stabilitas dan keamanan di semua wilayah ini menjadi sangat sulit. Serangan dari luar, krisis ekonomi, dan kekacauan politik membuatnya semakin jelas bahwa kekaisaran sedang berada dalam bahaya. Pada tahun 285 Masehi, Diocletian mengambil keputusan yang sangat radikal. Dia memecah kekaisaran menjadi dua bagian, yaitu Romawi Barat dengan ibu kota di Roma, dan Romawi Timur yang kemudian berpusat di Konstantinopel. Setiap bagian memiliki kekaisaran sendiri, namun keduanya harus bekerja sama sebagai dua bagian dari satu kekaisaran besar. Ide di balik ini adalah bahwa wilayah yang lebih kecil akan lebih mudah dikelola dan dipertahankan. Romawi Timur dikenal dengan sebutan Kekaisaran Bizantium, dan dalam banyak hal, mereka lebih mampu bertahan menghadapi tantangan yang ada. Kekaisaran ini menjadi pusat perdagangan, budaya, dan kekuatan militer yang terus berkembang, hingga lebih dari 1000 tahun setelah runtuhnya Romawi Barat. Namun, sayangnya Romawi Barat tidak seberuntung itu. Mereka terus-menerus diserang oleh suku barbar, seperti Visigoth, Vandal, dan Hun. Para kaisar Romawi Barat seringkali lemah, korup, dan tidak mampu mempertahankan kekaisaran. Akibatnya kekuasaan Romawi Barat semakin merosot. Kota-kota besar di barat, seperti Roma sendiri, mulai kehilangan kekuatannya. Bahkan pada tahun 410 Masehi, Visigoth berhasil menjarah Roma, sebuah peristiwa yang menandai kemunduran serius bagi kekaisaran yang dulunya tak terkalahkan. Jadi, meskipun pembagian ini dimaksudkan untuk menyelamatkan kekaisaran, pada akhirnya itu malah mempercepat kejatuhan Romawi Barat. Pada waktu itu, Romawi Barat sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Wilayah mereka semakin kecil, serangan suku barbar terus berdatangan, dan kekuasaan kaisar di Roma hampir nggak ada lagi artinya. Kaisar-kaisar Romawi Barat di abad kelima lebih banyak menjadi boneka daripada pemimpin sejati. Mereka dikendalikan oleh jenderal militer dan penguasa barbar yang sebenarnya mengendalikan kekaisaran.
Lalu muncullah nama Romulus Augustulus yang menjadi kaisar terakhir Romawi Barat. Nah, menariknya, bahkan namanya sendiri mengandung ironi besar. Romulus adalah nama pendiri legendaris Roma, sementara Augustulus adalah bentuk kecil dari Augustus, kaisar pertama Romawi. Seolah-olah dengan nama ini, Romawi mencoba meraih kembali kejayaannya. Namun sayangnya itu hanya tinggal kenangan. Romulus Augustulus ini hanya seorang anak muda ketika dia diangkat menjadi kaisar pada tahun 475 Masehi. Namun masa pemerintahannya nggak bertahan lama. Pada tahun 476 Masehi, seorang pemimpin barbar bernama Odoacer memutuskan sudah waktunya untuk mengambil alih kekuasaan sepenuhnya. Odoacer yang sebenarnya seorang jenderal Romawi memimpin pasukannya dan menggulingkan Romulus tanpa perlawanan berarti. Yang menarik di sini, Odoacer tidak membunuh Romulus. Ia memaksa sang kaisar muda untuk turun tahta dan mengasingkannya ke sebuah villa di Italia. Ini adalah akhir resmi dari Kekaisaran Romawi Barat. Meskipun pada saat itu banyak orang yang nggak sadar betapa pentingnya peristiwa ini. Bagi banyak sejarawan, tahun 476 Masehi dianggap sebagai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat, karena tidak ada lagi kaisar yang memerintah setelah Romulus Augustulus. Tapi, apa itu benar-benar akhir? Atau hanya transformasi ke kekuatan baru? Di sini Odoacer sendiri menjadi penguasa Italia setelah menggulingkan Romulus. Tapi dia nggak mengklaim gelar sebagai kaisar. Sebaliknya, dia mengirimkan lambang-lambang kekaisaran ke Romawi Timur di Konstantinopel, mengakui otoritas Romawi Timur dan menandai bahwa hanya ada satu kekaisaran yang tersisa, yaitu Romawi Timur, atau yang kita kenal sebagai Bizantium. Jadi dengan runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, apakah kekaisaran Romawi benar-benar hilang? Atau justru mengalami transformasi? Ada yang berpendapat bahwa Romawi tidak benar-benar runtuh, tapi justru berevolusi menjadi kekuatan baru. Salah satu teori ini menyoroti Kekaisaran Bizantium, yang sebenarnya adalah penerus langsung dari Romawi Timur. Ketika Romawi Barat jatuh, Romawi Timur atau Bizantium terus berkembang selama hampir 1000 tahun. Konstantinopel, ibu kota Bizantium, menjadi pusat budaya, ekonomi, dan kekuasaan yang dominan di dunia selama berabad-abad. Bizantium mengklaim sebagai pewaris sah Kekaisaran Romawi, baik dari segi hukum, politik, maupun agama. Mereka tetap menggunakan hukum Romawi, budaya Romawi, bahkan menyebut diri mereka Romanoi atau orang Romawi. Jadi dalam satu pandangan, Romawi tidak benar-benar runtuh, tapi berubah menjadi bentuk yang berbeda dan bertahan lama dari yang sering kita bayangkan. Ada juga teori yang lebih kontroversial yang mengatakan bahwa Kekaisaran Romawi sebenarnya hanya mengalami transformasi menjadi Kekaisaran Kristen. Dalam teori ini, Gereja Katolik di Roma dianggap sebagai pewaris kekuasaan spiritual dan politik Romawi, dengan Paus sebagai pemimpin spiritual. Beberapa orang percaya bahwa Vatikan City adalah sisa-sisa terakhir dari kekaisaran besar ini, sebuah kekuatan yang tidak kalah berpengaruh di panggung dunia. Dan tentu saja, ada pandangan bahwa kekuatan Romawi tidak sepenuhnya hilang, melainkan menyebar ke berbagai kerajaan dan kekaisaran yang muncul setelahnya, seperti Kekaisaran Karoling di Eropa Barat, yang menandakan bahwa warisan Romawi terus hidup dalam berbagai bentuk di Eropa. Jadi, apakah Romawi benar-benar jatuh? Atau hanya berubah menjadi entitas baru yang kita kenal dengan nama lain? Apakah Bizantium adalah penerus sejati Romawi? Atau justru Vatikan? Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah beberapa pertanyaan. Apakah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari runtuhnya Kekaisaran Romawi yang masih relevan dengan dunia saat ini? Dengan segala kemegahannya, Romawi jatuh karena serangkaian faktor yang saling terkait: korupsi, krisis ekonomi, invasi, dan perubahan budaya. Semua ini terdengar sangat familiar. Jika Romawi bisa jatuh karena korupsi dan perpecahan, apakah kekuatan modern juga rentan terhadap nasib yang sama?